Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya ingin ikut nimbrung perihal isu yang tidak surut-surut. Jadi isu ini naik turun, naik turun. Isunya naik turun terus mungkin sejak 5 tahun 6 tahun terakhir. Apa itu? Perihal asli atau tidaknya ijazah Pak Jokowi, ya bekas Presiden Republik Indonesia, mohon maaf mantan Presiden RI itu. Jadi dia isu ijazahnya Jokowi lulusan Gajah Mada ini fluktuatif kayak kurva dia, naik turun lagi naik. Nah, banyak pihak yang mengkritisi itu, tapi ada juga yang mendukung. Salah satunya saya baca tadi terakhir di media X itu salah satu anggota komisi pemilihan umum DKI Jakarta waktu dia mendaftar jadi calon gubernur, ya. Saya lupa namanya, kalau tidak salah Juri Ardianto apa namanya. Nah, mungkin dia sekarang di KPU Pusat. Nah, dia ini kalimatnya mendukung, mengatakan Jokowi punya ijazah, ya. Nah, peristiwa ini tentu di tengah publik pasti ada yang bertanya-tanya, yang mana yang benar, Juri Ardianto dan kawan-kawan yang mendukung Jokowi, atau mungkin Bambang Tri. Kemudian ada lagi yang sehaluan dengan Bambang Tri. Terakhir itu ahli digital forensik dari Sumatera Utara. Bahkan yang bersangkutan marganya Siahaan kalau tidak salah. Bahkan yang bersangkutan sampai terbang dari Sumatera Utara ke Yogyakarta, masuk ke Gajah Mada untuk mengecek perihal ijazahnya Jokowi. Nah, ini dia bahkan menuntut Pak Siahaan ini, silakan dituntut dia. Jadi siap diadu bukti itu antara hasil penelusuran dari Pak Siahaan dengan dibandingkan dengan ijazah Jokowi yang beredar di media sosial itu. Ya tentu ini menimbulkan berbagai spekulasi di grassroots. Nah, sebagai orang yang mencermati kajian tentang kebijakan publik dan pemerintahan, ini tentu bisa dibandingkan atau disandingkan dengan peristiwa-peristiwa terdahulu. Misalnya Presiden Soekarno dengan Presiden Soeharto pernah memiliki catatan beliau berdua itu yang hingga hari ini kebenaran 100%-nya juga masih tanda tanya. Contohnya misalnya surat Super Semar yang asli dulu. Sampai sekarang tidak bisa dibuktikan mana yang 100%. Artinya masih ada pertanyaan di tengah-tengah publik tentang peristiwa itu. Nah, apakah Jokowi ini akan membuat hal yang sama? Pertanyaannya. Maksudnya itu membuat satu peristiwa, fenomena yang bisa dikatakan tidak bisa difinalkan. Apakah ijazahnya itu ada atau tidak ada yang asli. Nah, bahkan peristiwa ijazah aslinya Jokowi, pertanyaan tentang keberadaan ijazah S1-nya Jokowi ini sampai masuk ke ranah pengadilan kalau tidak salah 2 kali. Di Solo 1 kali, di Surakarta 1 kali, dan di Jakarta di persidangan di Jakarta juga yang kedua kalinya. Nah, ini tak pelak lagi membuat publik semakin bertanya-tanya, sebenarnya ada atau tidak ijazah itu, ya. Nah, kalau rakyat biasa mungkin berpikirnya sederhana, ya cukup tunjukkan saja ijazahnya. Jadi kalau memang ada itikat baik dari seorang Jokowi yang pernah 10 tahun menjadi wali kota di Solo, kemudian pernah 2 tahun menjadi gubernur DKI, dan pernah baru-baru ini sudah mengakhiri masa jabatan di periode kedua, artinya 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang sah, ya, yang sah. Nah,
kembali lagi persoalan ijazah S1 Jokowi. Jadi dalam keterangan Bambang Tri di media sosial yang mungkin direkam pada saat dia berada di pengadilan mengikuti proses hukum, ya betul kata Bambang Tri. Jadi ada atau tidak ijazah S1 Pak Jokowi itu tidak ada kaitannya dengan jabatan beliau sebagai presiden. Karena syarat jabatan presiden itu cukup SMA, bukan sarjana, bukan S1. Nah itu kalau kita menggunakan referensi yang pertama, persoalannya kenapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan atau belum mau menunjukkan ijazah aslinya. Sebenarnya kalau memang niatan tidak membuat membuat fenomena di tengah masyarakat, publik tidak bertanya-tanya, kalau memang mau berpikir sederhana ya tunjukkan saja ijazah aslinya. Atau mungkin saya kasih contoh lah kepada Jokowi. Ya, mudah-mudahan ada yang menonton, mudah-mudahan buzzernya mudah-mudahan nonton, tim suksesnya mudah-mudahan nonton, anak-anaknya mudah-mudahan nonton, keponakan-keponakannya mudah-mudahan nonton. Saya rasa sederhana, Jokowi ya. Jadi tunjukkan saja ijazah asli kita. Nah, meskipun saya ini nanti yang S1 saya tunjukkan asli karena saya ijazah SD, SMP, SMA saya yang asli ada di rumah tua saya. Jadi di rumah tempat saya lahir, di orang tua saya, tapi aslinya pasti ada. Nah, kalau mau tuntas, ya tolonglah orang-orang yang kenal dengan Jokowi, sampaikan ke Jokowi, udahlah, akhirilah polemik ijazah asli, palsu, asli, palsu, asli, palsu, pusing kita dengar. Caranya gampang, tunjukkan saja yang kita punya. Ya, seperti ini, seperti yang saya tunjukkan. Nah, ini ijazah saya, ya. Nah, ini ijazah saya, ya. Nah, ini ijazah saya SD. Nah, nama saya jelas kan? Nah, tuh, nama saya jelas tuh. Jadi nama saya dari dulu begini, Gede Agus Wibawa, surat tanda tamat belajar, ya. Nah, ini ya, ini ijazah asli nih. Nah, ini foto saya tuh. Jadi foto, kalau bicara foto, kalau memang itu asli ya sudut-sudut wajah itu tidak berubah dia, ya hanya mungkin ada penambahan-penambahan karena kenaikan usia itu. Nah, itu yang SD tadi ijazah saya. Nah, sekarang yang SMP. Nah, tadi yang SD jelas SD saya. Jadi saya itu SD-nya itu di sekolah SD nomor 7 Cakra Negara, Mataram, Lombok. Ya, Lombok Barat dulu. Dulu Lombok Barat, sekarang sudah jadi kota Mataram. Ya. Nah, sekarang ini ijazah saya SMP. Ini juga di rumah orang tua saya. Ya, saya simpan. Ya. Ini ijazahnya, Departemen Pendidikan. Nomornya lihat nomornya jelas ya, nomornya jelas ya, nomornya jelas. Meskipun ini fotokopi atau yang ini sudah dilegalisir tapi ya sesuai dengan saya merantau membawa legalisirnya aja. Nah, ini namanya jelas, namanya masih ya. Sekolahnya juga jelas. Nah, wajahnya lihat wajahnya, tanda tangan kepala sekolah jelas. Ini kalau disandingkan dengan teman-teman seangkatan saya pasti sama ya. Ini sudah mulai agak ganteng ini ya, sudah mulai agak ganteng, sudah mulai bisa bergaya SMP ya. SMP 2 Mataram ya, lulus 9 tahun berapa nih lulusnya? Tahun 91 SMP-nya ya. SD-nya 88 tadi ya. Jadi kalau dilihat ijazah teman-teman saya yang di SD 7 Cakra itu tahun lulus sama pasti sama ya. Tanda tangan kepala sekolahnya ya. Nah, ini yang SMA ya. Nah, ini SMA, ini ada nomornya ya. Nomornya ini dari Dinas Pendidikan biasanya nomornya, enggak ngawur nomornya. Ini ada nomor serinya itu. Nah, ini surat tanda tamat belajar. Namanya tetap sama, tidak berubah namanya ya. Ini ya. Ini mulai lebih gagah lagi ya, kayak pejuang dia, kayak aktivis dia. Ini kayak aktivis ya. Ini R. Sri Bintoro. Jadi kalau yang lulus di SMA 1 Mataram tahun 94 lulus pasti kepala sekolahnya sama ya. Nah, kemudian ini yang paling penting ini ya. Jadi sederhana sehingga tidak ribut publik itu ya. Nah, ini ijazah S1 saya, diploma 4 ya namanya ya. Nah, ini nomornya nih. Ini nomornya, ada nomor serinya. Ini pasti dari kementerian ini nomornya. Enggak main-main. Nah, ini nomornya ya. Nah, ini asli ijazahnya ini. Ini kayak perwira pertama ini. Ini kayak angkatan laut. Memang gagah dia ya. Nah, ini. Jadi kalau yang lulus tahun 98 pasti sama yang rektor atau ketuanya. Kalau di sini ketua namanya ya. Ketuanya dulu Mayor Jenderal ini IGK Manila ya.
Mayor Jenderal GK Manila ya. Jadi beliau jadi kepala sekolah saya dulu, kepala STPDN-nya. Nah, jadi ini asli sah, Anda lihat dari jauh. Nah, ini sah tuh di laminanting. Karena barang asli saya laminanting dia. Nah, gampang kan menunjukkan ada atau tidak kita punya ijazah. Jadi tidak bikin repot. Di belakangnya ada nilai. Nilainya bagus-bagus tuh. Ya, nilainya bagus-bagus ya. Mata kuliahnya bagus-bagus tuh ya. Itu ya. Jadi jelas. Saya rasa enggak susah kok membuat publik tenang itu. Tidak harus sampai masuk ranah pengadilan 2 kali bahkan. Kemudian di tracer oleh seorang auditor digital forensik yang notabene juga dosen itu Pak siapa namanya, yang saya mengingat marganya Jasiaan. Nah jadi itu kepada Pak Jokowi, mudah-mudahan ada yang menonton video saya ini, sudahilah polemik perihal ijazah Anda itu. Jadi tunjukkan saja ya. Tunjukkan saja ijazah itu agar orang-orang, agar masyarakat menilai ketika orang bicara Jokowi ijazahnya semua mempunyai jawaban yang sama. Mungkin asli, sah, atau juga jawabannya mungkin tidak asli atau mungkin tidak sah. Jadi tidak ada kaitan dengan jabatan Pak Jokowi waktu jadi presiden. Karena syarat menjadi presiden hanya SMA, tidak perlu sarjana S1 ya. Nah terkait dengan itu, satu hal lagi yang perlu dicermati oleh kita semua, sebegitu banyak alumni Gajah Mada di seluruh negeri ini, tidak adakah yang punya pikiran membantu Pak Jokowi lah. Jadi kalau memang ada fakta-fakta kebenaran yang Anda, kawan-kawan, saudara-saudaraku alumni Gajah Mada tahu, ya bantulah Pak Jokowi. Sehingga publik bisa menyimpulkan, publik bisa mendapatkan kebenaran berkaitan dengan ijazah S1 Pak Jokowi yang dikatakan lulusan Fakultas Kehutanan Gajah Mada itu. Ya. Jadi kalau memang putih, katakan putih. Kalau memang hitam, katakan hitam. Toh tidak akan mempengaruhi apa-apa. Semua sudah berlalu. Tentunya itu akan menjadi catatan kritis untuk kita semua. Jika ada hal-hal yang kurang bagus, jangan kita ulangi. Jika ada hal-hal yang bagus, perlu kita tiru. Nah itu hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan polemik ijazah S1 Saudara Joko Widodo, bekas presiden, mantan presiden, yang hari ini masih menjadi objek pemberitaan di negeri ini. Demikian kurang lebih, saya mohon maaf, saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om.